Ketika layar kehidupan terkembang dalam bentangan waktu, angin laut mendorong perahu harapan ke tengah samudra kebimbangan. Dalam ketidakpastian tujuan, sang nahkoda tak tahu hendak kemana perahu akan diarahkan. Seperti halnya dengan kehidupan Budi Anduk, ia pernah kebingungan dalam mengasah talenta yang dimiliki. Kemana sang takdir akan membawanya? Profesi apa yang harus ditekuni? Gue pengennya jadi ini loh, orang jadinya kemari gitu. Gue nggak bisa ngelawan kehendak gitu. Itu namanya takdir. Nasib, tapi gue bisa berubah nasib gue dari seorang pengangguran menjadi orang pekerja. Itu perubahan nasib gue gitu. Artinya gue harus berubah. Gue harus bekerja apapun itu. Akhirnya jadinya kemari. Tapi keinginan gue nggak jadi. Gue jadinya jadi pelawak. Itu kan gue nggak tahu gitu. Semasa remaja, Budi Anduk pernah bercita-cita menjadi seorang pencipta lagu. Terjun di dunia entertain itu pengen jadi, orang bilang apa ya, pencipta lagu dulu ya, ada ya. Wah, dulu kan zaman-zamannya dulu, zaman gue, zaman Obi Mesak, wah top-topnya lu, wah pengen jadi pencipta lagu gitu kan ya. Kalau misal penyanyi kan mukanya berantakan, nggak cocok kan gitu kan ya. Takut orang betul ngeliat, ih geli gitu kan. Mendingan jadi pencipta lagu aja deh gitu. Kan nggak ditonton orang mukanya gitu. Dengan bermodal coba-coba, Budi pernah menawarkan lagu ciptaannya ke perusahaan rekaman. Sempat gue titipin tuh ke salah satu recording pernah. Iya, rekam pakai gitar doang. Pak nitip Pak lagu. Iya, tuh gue remaja tuh gitu. Iya kan ini cap cip cup. Siapa tahu kan gitu, judulnya dengan modal siapa tahu. Gitu, udah taruh aja, meskipun gue jadi dalam hati nggak yakin juga karena kan banyak orang, bahkan mungkin bukan ratusan ribuan orang juga udah ada yang naruh kan itu lagu tuh ya, cap cup aja udah gitu. Dalam putaran waktu, setelah menjajal kemampuan menjadi seorang musisi, Budi pun memutar haluan menjadi seorang pelawak. Pertemuannya dengan Eko Patrio dan Akri mengawali kiprahnya sebagai seorang komedian tanah air. Kan gue tim kreatif. Dari mulai kenal, ikut, namanya kenal sama Mas Eko, Mas Akri gitu kan. Akhirnya kenal dong, akrab biasa-biasa. Jadi anggota krunya lah kasar gitu. Suruh bikin naskah, suruh ngurusin nonton dulu awalnya, sambil ya kadang-kadang kalau ini ending buat main ending nah, gitu. Buat main di awal semenit 2 menit gitu. Udah, itu mah buat gua iseng doang, belajarnya daripada nonton doang kan. Suruh main ya udah mainnya seadanya gitu. Cuma buat gua tuh buat belajar kamera kan. Pertama pasti dredeg lah. Boleh dong pakai Budi. Ya beranggapan, emang Budi lucu gituin. Bagi tantangan sih bagi saya. Kenapa orang bisa bilang lucu, dia bilang enggak? Saya penasaran. Meski di awal langkahnya meniti puncak kesuksesan sebagai seorang komedian tak mendapatkan imbalan secara rutin, semangat Budi Anduk untuk berjuang tak pernah surut. Nggak ada. Kayak gue kerja aja. Kerja kan namanya orang kru kan paling gaji. Kadang dari naskah juga bisa. Kita bikin naskah, dikasih duit sekian gitu per naskah. Kayak gitu aja. Tapi kalau untuk bulanan apa nggak ada. Freelance aja gitu. Jalan menuju popularitas menjadi seorang pelawak telah terbuka lebar saat Budi Anduk mulai berakting menjadi figuran dalam program Ngelaba atau Patrio. Bu, sini.
SMPD LSMS Lembaga Swadaya Keselamatan. Ingat gue pertama kali tuh jadi figuran di Ngelaba tuh di sebuah kuburan. Actingnya sama cewek tuh lagi pacaran di kuburan ceritanya. Tuh gue inget banget pertama kali gue main tuh di TV gitu, sorot TV gitu. Setelah ke depan kan kita istilahnya ini nggak tentu ya, nggak harus stabil, itu kan namanya roda berputar. Eksis sebagai seorang komedian akhirnya menjadi pilihan karir bagi Budi Anduk. Aktingnya bersama pelawak-pelawak kondang di program sitkom makin melambungkan namanya sebagai seorang komedian. Sudah ada mereka semua, udah ada Pepi, Ade, terus si Fani, Adi Namlung dan sebagainya. Gue masuk di situ dengan di sarang penyamun nih ibaratnya kan, maksudnya pelawak-pelawak dia udah pelawak semua. Ya udah gue ngalir aja gitu. Urut ya, refleksin kalian. Yakin bisa? Saya udah sering, Bang. Ya. Udah urut. Rebahan itu. Rebahan. Aduh, lihatin bisa nih. Makin lah. Tenang ya. Ini maaf, saya biasanya seperti gini ya. Iya, udah. Nah, ini. Dikira pala gua tanaman ditiram. Dikasih pelumas sih dari Cina. Aduh. Wah, kayaknya kurang kali ini ya. Nah, kan. Lu yakin lo bisa mikir? Gua sulut aja. Iya. Kameranya ada di sini ya? Ini masih kuping. Akting Budi Anduk sebagai pelawak semakin matang. Berakting baginya berarti menampilkan diri apa adanya tanpa dibuat-buat. Kelucuan-kelucuan dibiarkan mengalir secara alamiah dari ucapan dan ekspresi wajahnya. Artinya ya gue harus bisa beradaptasi gitu. Tanpa buat-buat, tanpa harus berakting, gue main aja udah. Buat gue beradegan misal jadi tukang buah ya gue kayak tukang buah aja udah, tanpa harus buat udah ngelawak aja buat gue gitu. Nggak harus gue dengan muka yang macam-macam, nggak perlu gitu. Buat gue alami aja udah main gitu. Ya, tapi mereka seneng ngeliat mukanya, kata ganteng gitu. Iya, jadi bagus gitu. Ya udah, itu kata orang atau orang gede gitu. Mukanya katanya nggak usah ngomong aja lucu kata gitu. Ya intinya gue mah nggak ngerti ya, itu mah istilah orang gitu. Oh, buat gue mah gue main aja. Terus buat gue lucu syukur, enggak ya nggak apa-apa gitu. Tinggal gue memperbaiki diri kan. Kalau nggak lucu ya gue lucu-lucuin, belajar kan gitu. Kalau lucu ya syukur udah gitu. Karena buat gue mah pelawak mah sama, ya kan? Namamu siapa? Kasir. Kasur. Kadal. Kaplok. Belajar dari pelawak lain adalah salah satu cara yang dilakukan Budi untuk mendapatkan inspirasi. Terus gue juga sampai sekarang pun gue lihat kayak model Sri Mulat, model Layar Ludruk itu gue suka. Gue tontonin gitu. Walaupun sekarang nggak ada, tapi gue bisa cari kan.
di Google, di YouTube kan banyak tuh. Gue cariin, gue pelajarin lagi, lucu gitu. Bagi saya sih hebat gitu, maksudnya hebat dalam artian dia bisa melangkah yang jelas gitu maksudnya, dan mau belajar terus. Kadang kita juga sempat pernah dikasih, buat lo kalau mau panjang minimal lo baca koran harian 1 sama koran majalah 1. Terus mengembara di panggung seni hiburan tak membuat Budi Anduk lupa untuk berumah tangga. Pada tahun 2007, Budi mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Neneng Nurhayati. Ya rezeki orang mau nikah kali ya. Maka yang belum nikah dah, barangkali rezekinya beda. Amin ya. Dalam mempersiapkan hari tuanya, di saat popularitas tak lagi disandangnya, di saat roda kehidupan memutar posisi nasibnya, Budi telah berpikir untuk masa depannya. Semua pasti punya pikiran gitu, nggak usah gua. Orang yang masih mau berangkat juga calon pelawak juga udah berpikir begitu. Artinya setelah ke depan kan kita istilahnya ini nggak tentu ya, nggak harus stabil, itu kan namanya roda berputar. Paling nggak harus punya celengan lah kasarnya. Ya namanya kehilangan orang tua ya pasti kan kehilangannya besar gitu. Sebagai seorang pelawak, Budi Anduk mampu menghidupkan suasana. Penonton sering terpingkal-pingkal dibuatnya. Kesedihan seolah tak pernah menghampiri hari-harinya. Tapi Budi hanyalah seorang manusia biasa yang tak mampu menahan kepedihan saat ibu kembali menghadap sang halik. Ya namanya kehilangan orang tua ya pasti kan kehilangannya besar gitu. Dia sakit, gue nyusul tuh. Dia sakit semingguan, gue ambruk juga. Artinya ya gue nggak bisa ngurusin lah kasarnya. Meskipun sekamar, cuma beda kamar ini doang itu. Tapi kan gue juga lagi, iya gitu. Jadi ya sudahlah, apa emang takdirnya harus begini. Sudahlah. Kalau emang harus diambil ya sudah, gue pasrah. Ibu adalah penegas kita di kala lara. Impian kita di dalam rengsa, rujukan kita di kala nista. Ibu adalah mata air cinta, kemuliaan, kebahagiaan, dan toleransi. Kalau bicara bahagiain mah jauh ya. Ini saya pesan juga buat teman-teman, nggak bakal nyampe kita harta sebesar apapun nggak akan nyampe. Cuma artinya sekedar membalas oke lah gitu lah. Meskipun nggak akan bisa kebeli semua kasih sayang, teman kita kan berusaha gitu. Ya itu gue udah lumayan, itu pun udah sempet 3 tahun ya, 3 tahun. Itu pun dengan ibaratnya di masa akhirnya 3 tahun gue udah alhamdulillah bisa nyenengin, artinya yuk mak maunya apa gitu kan ya, sedikit-sedikit bisa gue kasih.
Yang ibunya dulu sama kakaknya akhirnya dia rawat. Itu maksudnya anak yang berbakti lah sebenarnya Budi itu. Sebagai seorang anak, Budi merasa belum cukup dalam membahagiakan kedua orang tuanya semasa mereka masih hidup. Tapi ya kalau bicara puas belum, karena gue intinya pengen sebenarnya waktu itu mau hajiin sebenarnya niatnya. Gue tawarin kagak mau, takut kali dia ya. Ntar naik pesawat ya katanya, takut kali bagaimana ngerti. Tapi ya Allah maha mendengar lah. Artinya dia sempat mau, cuman ya udah sampai situ doang gitu. Artinya kalau buat nyenengin, gue belum ada apa-apanya. Manusia dapat mengubah hidupnya, tapi ia tak akan mampu melawan sang takdir. Apapun yang lu mau, lu bisa merubah nasib. Dari seorang tukang beca bisa menjadi tukang bengkel beca. Bisa menjadi bos tukang beca, bisa. Beca lu beliin tuh bisa. Ya kan? Tapi takdir lu nggak bakal bisa. Artinya apa? Gue pengen begini nggak bisa. Larinya kemari. Itu udah takdir gue berarti udah gitu. Jadi gue pengen seperti itu, hidup gue berguna buat orang lain, keluarga, semua. Mudah-mudahan sih harapan seperti itu. Peristiwa penting yang tak pernah dilupakan ketika ia menyandang nama Budi Anduk menggantikan nama aslinya Budi Prihatin. Gue Budi Anduk karena gue bawa anduk gitu. Ya kuli kan biasanya kalau di itu kan gue jemput penonton tuh, jemput penonton 100-100an, naik Metro Mini dong, gerah dong, masa Metro Mini aslinya nggak ada dong, gerah keringatan, bawa anduk. Ya kuli gimana sih? Anduk nempel, anduk kecil-kecil tuh kan. Kadang gue tantolin aja sini, gelawer aja anduk tuh. Kadang gue sini taruh sini. Jadi anduk ngapain gitu. Oke. Lihatin ya. Bolanya udah diambil. Berani dong. Ini kita lihat bola ya nggak? Oh gila. Oh iya pasti menang kita. Yakin? Oh yakin. Ayo kita tenang. Oke. Bolanya mana maunya ya? Kita main bola ini, kita main bola beo. Iya. Kenapa bola? Kan bola. Kita nggak bisa main berdua dengan kita. Neng, itu bola, ini bola. Kalau itu juga bisa disebut bola. Yang ini. Cuman kan bolanya bukan bola. Beda bola. Sekarang jilat dong bolanya. Terus kan bisa main bola beko. Berhenti. Jilat-jilat bola. Gitu. Selain menyimpan berjuta kenangan masa lalunya, Budi Anduk masih punya banyak harapan. Gue pengen bikin program yang lain yang beda. Artinya gue ini kan sketsa nih. Gue pengen bikin yang kayak TV Play atau talk show lagi. Dulu kan sempet ada, untung ada Budi tuh.
Dan itu gue sakit. Jadinya gue berhentiin dulu dah gitu. Pengennya sih gitu. Yang penting beda dari yang udah ada ini pengennya. Dan kalau bisa di TV lain gitu. Artinya jangan sama yang udah di situ lagi nggak mau. Gue pengennya TV yang lain. Paling ada lah kepikiran ke sana kayak gitu. Makanya mudah-mudahan aja tahun-tahun ke depan nih, tahun besok bisa bagus gitu. Jadi upaya gue sendiri gitu ya. Lu iya dong ngomong aja. Bos. Ma Dewi kan akibat tangan dingin Mas Dani, kuburan akibat tangan dingin Mas Ahmad Romdoni. yang Romdoni non. yang ini kan namanya apa Romdoni? Oh iya, dia. Si Romdoni Cingogo di atas. Cingogo di bawah. Please, oke coy. Iya. Lu sih. Please. Tanya, motor di bandnya siapa sebenarnya? Ya, buat kuburan siapa sih? Jambrong masih ada. Jambrong udah. Ini motornya nih. Ini motornya. Kan motor. Kasar pemrakarsa lah. Budi pun sangat berharap panggung komedi di negeri ini akan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ya paling enggak ya kedua harapan gue yang buat gue juga komedi ini pengennya sih gue lebih bagus gitu ya, jangan gitu-gitu aja. Artinya kan banyak nih sekarang masih patokannya satu aja ini yang ini. Harus bagus banyak. Kludruk tuh udah dilupain orang kan ya. Komedi yang dari Jawa tuh ayo yang dari luar. Gue pengen kan jadi warnanya lebih bagus komedi itu. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Jadi enak. Sekarang lagi mati kan. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikan dan kasih setianya tak mengenal batas. Budi Anduk yang kini telah meraih popularitas dan berkecukupan rezeki berharap hidupnya selalu berada dalam lindungan Tuhan. Di saat gue butuh, mudah-mudahan Allah memberikan kebutuhan gue menutupi. Itu namanya berkah. Jadi gue pengen seperti itu. Hidup gue berguna buat orang lain, keluarga, semua. Mudah-mudahan sih harapan seperti itu. Dan gue harus terus belajar.